Ini menarik ya. Lagi-lagi ketua KPU diberikan peringatan keras terakhir. Keras ya. Tapi tidak juga dipecat-pecat. Bahkan didemosi pun tidak. Padahal kita ingat. Dulu ada ketua KPU yang didemosi, Arief Budiman. Digantikan oleh Ilham Saputra. Ini berkali-kali. Bahkan pelanggarannya susila segala. Tidak dipecat-pecat. Keren sekali. Keren cerdas Hasyim Asy'ari ya. Yang jelas ini membuktikan bahwa ada apa-apanya dengan KPU sekarang. Kelihatan betul kalau KPU seperti di backup oleh satu kekuatan sehingga Hasyim harus tetap di sana. Nanti berhentinya barangkali dealnya adalah setelah prosesi pilpres ini selesai. Baru boleh diberhentikan, tapi sekarang nggak boleh berhentikan. Wallahu alam ya. Tapi coba kita lihat nih, ya. DKPP beri sanksi peringatan keras ke ketua KPU terkait laporan Irman Gusman. Irman Gusman ini adalah mantan ketua DPD Dewan Perwakilan Daerah yang pernah kena operasi tangkap tangan ya. Coba kita bacakan, ini Detik News. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP menjatuhkan sanksi ke ketua KPU Hasyim Asy'ari dan kawan-kawan karena tidak menjalankan putusan Petun Jakarta untuk memasukkan nama Irman Gusman ke daftar calon tetap DCT anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD Pemilu 2024. DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras ke Hasyim Asy'ari dan Komisioner KPU RI Muhammad Afifuddin. Peringatan keras lagi ya. Putusan itu dibacakan Ketua DKPP Hedi Lukito yang ditayangkan di YouTube DKPP Rabu. Adapun perkara tersebut bernomor 16 tahun 2024 dengan pengadu Irman Gusman. Berikut putusan yang dibacakan Hedi Lukito. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk sebagian. 2. Menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Teradu 1 Hasyim Asy'ari selaku ketua merangkap anggota KPU dan Teradu 2 Muhammad Afifuddin selaku anggota KPU sejak putusan ini dibacakan. 3. Menjatuhkan sanksi peringatan kepada Teradu 3 Betty Epsilon Idrus, Teradu 4 Parsadaan Harahap ya. Kemudian Teradu 5 Yulianto Sudrajat, Teradu 6 Idam Holik dan Teradu 7 August Melas, masing-masing selaku anggota KPU terhitung sejak putusan ini dibacakan. Memerintahkan KPU untuk melaksanakan keputusan ini paling lama 7 hari setelah putusan ini dibacakan. Memerintahkan Bawaslu untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Anggota DKPP Idewa Kade Wiyarsa Raka menilai seharusnya KPU RI menindaklanjuti putusan Petun Jakarta terkait Irman Gusman. Raka mengatakan baik Hasyim dan Afifuddin memiliki tanggung jawab untuk menjalankan putusan Petun tersebut. DKPP berpendapat tindakan para teradu tidak dapat dibenarkan oleh hukum dan etika. Para teradu sepatutnya menindaklanjuti putusan Petun Jakarta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, ujarnya. Teradu 1 sebagai ketua KPU telah gagal mengemban tugas dan tanggung jawab memimpin KPU untuk memastikan tahapan pencalonan DPD Pemilu 2024 berjalan sesuai dengan tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berlaku, ucapnya. Demikian halnya Teradu 2 yang menjabat sebagai Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan telah gagal melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk memastikan seluruh tahapan pencalonan berjalan sesuai dengan tata cara dan mekanisme yang berlaku. Teradu 2 sebagai leading sektor Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan seharusnya memberi input ke koleganya melalui forum pleno dalam menindaklanjuti putusan Petun Jakarta, lanjut Raka. Oleh karena itu DKPP menilai Hasyim dan Afifuddin layak dijatuhkan sanksi lebih berat daripada anggota KPU lainnya. DKPP menilai Teradu 1 dan Teradu 2 layak diberikan sanksi lebih berat dari teradu lainnya, ucapnya. Diketahui Petun mengabulkan gugatan Irman yang terdaftar dalam perkara nomor 600. Dalam amar putusannya Petun menyebutkan keputusan KPU nomor 1563 tahun tentang daftar calon tetap dibatalkan. Selanjutnya Petun memerintahkan KPU untuk mencabut keputusan terkait daftar calon tetap tersebut. KPU juga diperintahkan untuk memasukkan Irman ke DCT anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat. Alasan KPU tak jalankan putusan Petun, simak selengkapnya di halaman berikut. Oke, selanjutnya ya. Oke.
alasan KPU tak jalankan putusan petun. KPU mengatakan pihaknya tidak dapat menjalankan putusan petun lantaran bertentangan dengan konstitusi. Terhadap putusan petun tersebut, demi konstitusi, putusan petun tersebut tidak dapat dilaksanakan non-executable karena bertentangan dengan konstitusi, kata Ketua Divisi Hukum KPU M. Afifuddin saat dihubungi. Afif mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan mantan terpidana harus memenuhi masa jeda setelah menjalani penjara sebelum kembali mendaftar sebagai calon, di mana dalam putusan MK masa jeda yaitu selama 5 tahun. Konstitusi melalui putusan MK nomor 12 PUU 28 Februari 2003 menyatakan bahwa mantan terpidana harus memenuhi masa jeda 5 tahun terhitung setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap bebas murni pada masa pendaftaran calon, kata Afif. KPU sudah pernah menghadapi kasus serupa pada 2018 saat berhadapan dengan perkara pengurus parpol dilarang mencalonkan diri sebagai anggota DPD, sambungnya. Ya inilah kalau nggak paham hukum ya, bermain politik ya. Oke, jadi sobat era sekalian ya, ada 2 hal yang saya tahu. Irman Gusman itu dibebaskan dalam putusan peninjauan kembali. Tapi saya pernah bertemu beliau. Jadi dia sebenarnya ya tidak dalam status sebagai narapidana lagi. Statusnya bebas dia memenangkan perkaranya. Itu satu ya. Nah, tapi itu harus dicek lagi apakah betul dia menang dalam peninjauan kembali. Karena saya pernah bertemu dengannya dan dia mengatakan dia menang dalam peninjauan kembali. Itu satu. Yang kedua, kita harus tahu yang namanya norma dan norma dan kejadian konkret. Oke. Kalau kita bicara norma, ya, normanya memang begitu, harus 5 tahun jedahnya. Tapi dalam kasus yang konkret karena adanya putusan petun seperti ini, perkara putusan petunnya benar atau tidak benar itu soal lain, maka putusan petun itu harus dilaksanakan. Yang melaksanakannya siapa? Yang melaksanakannya ya KPU, hanya khusus untuk Irman Gusman, tidak untuk yang lain. Kalau yang lain misalnya pengen dimasukkan juga, dia harus menggugat juga. Karena putusan itu sifatnya individual, sementara putusan MK sifatnya umum. Nah, bagaimana dengan dulu Osman Sabta Oso? Terlepas lagi-lagi putusan jalur petun dan jalur MA sepertinya ya nggak berkesesuaian dengan putusan MK yang sudah jelas. Tapi sekali lagi karena itu putusan dalam kasus konkret harus dijalankan. Tapi khusus untuk Oso aja. Cuman masalahnya pada waktu itu ya orang kelihatannya tidak mendukung Oso. Jadi mereka-mereka yang katakanlah ada di civil society tidak mendukung Oso. Tidak mendukung sosok itu ya, karena barangkali mereka menganggap bahwa kadang-kadang kan gini, proses mencari keadilannya itu juga penuh ya katakanlah penuh aroma dan lain sebagainya. Tetapi sudah benar DKPP menjatuhkan sanksi kepada KPU ini karena mereka tidak profesional. Harusnya mereka tutup mata. Putusan dihukum dilaksanakan saja karena ini dalam kasus yang konkret. Jadi mereka tidak bisa membedakan mana dalam yang abstrak karena norma MK itu norma gini ya. Misalnya ini ada undang-undang, ini ada putusan pengadilan. Ya putusan pengadilan yang dijalankan. Karena putusan pengadilan itu bisa menyampingkan undang-undang dalam kasus konkret. Kan begitu? Jadi karena ini dalam kasus konkret harusnya dimasukkan. Jadi ini ketua divisi hukumnya nggak paham prinsip hukum seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ini abstrak, ini konkret, ya yang konkret dimasukkan. Tetapi sekali lagi hanya untuk satu orang itu. Tapi bukan itu yang menarik dari Hasyim Asy'ari. Walaupun ini kelima kalinya dia melanggar kode etik, ya kan? Tetapi ini orang tidak juga dipecat. Tidak juga diberhentikan. Ya. Ada apa dengan DKPP? Satu. Kedua, ada apa dengan Hasyim Asy'ari? Sudah tidak wajar. Bayangkan, 3 kali kena peringatan keras dan 2 kali peringatan keras terakhir. Tapi enggak juga. Tidak juga dipecat. Didemosi saja tidak. Harusnya ini sudah dipecat, didemosi. Kan seperti misalnya Setia Novanto sekali saja langsung dia
didemosi sebagai ketua DPR. Ade Komarudin langsung didemosi sebagai ketua DPR. Ini berkali-kali, bahkan fatal ketika dia melanggar kode etik dengan wanita emas. Tiba-tiba tidak diberhentikan juga. Ini hebatnya dia. Makanya ini makin menunjukkan bahwa ada apa ya dengan DKPP. Ada apa dengan Hasyim Asy'ari? Kok bisa ada orang melanggar 5 kali, melanggar kode etik 5 kali, tapi didemosi saja tidak, apalagi diberhentikan. Paman Usman aja sekali melanggar langsung didemosi dari ketua menjadi hakim biasa, ya kan?